Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di materi Penjaskes dalam pelajaran daring atau pelajaran jarak jauh. Baiklah, sebelum kita memulai materi, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita masuki materi inti pada kesempatan kali ini adalah materi lompat tinggi. Ada beberapa pokok materi atau submateri yang kita bahas dalam lompat tinggi ini adalah yang pertama, pengertian lompat tinggi. Yang kedua, sarana dan prasarana lompat tinggi. Yang ketiga, gaya-gaya yang ada dalam lompat tinggi. Dan yang keempat adalah penjelasan atau mempraktekkan dua gaya yang ada dalam lompat tinggi, yaitu gaya flop dan gaya straddle. Baiklah, kita mulai dengan sub materi yang pertama, yaitu pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah olahraga yang menguji keterampilan melompat dengan melewati tiang atau mistar. Lompat tinggi ini adalah termasuk dalam olahraga atletik yang mengandalkan kekuatan otot perut dan otot kaki. Tujuan umum dari lompat tinggi adalah untuk menaikkan pusat massa tubuh atau center of gravity setinggi mungkin dan berusaha melewati mistar agar tidak jauh. Kalau secara singkat, tujuannya adalah untuk mencapai lompatan yang yang setinggi-tingginya. Langkah-langkah atau tahapan dalam gerakan lompat tinggi adalah, langkah-langkah ini adalah sama dengan urutan gerakan. Yang pertama adalah awalan atau ancang-ancang. Yang kedua, tumpuan atau tolakan. Yang ketiga, melayang atau melewati mistar. Dan yang keempat adalah mendarat. Selanjutnya, sarana dan prasarana lompat tinggi. Yang pertama adalah lintasan awalan. Ya, daerah awalan panjangnya tidak terbatas, tapi minimal adalah 15 meter. Terus sarana yang kedua adalah tiang lompat. Nah, tiang lompat tinggi harus kokoh dan cukup tinggi, mudah dipasang, bisa dinaikkan dan diturunkan dengan kisaran adalah 5-10 cm. Sedangkan jarak antara kedua tiang adalah 3,98 sampai 4,2 meter. Itu jarak antara kedua tiang. Selanjutnya yang harus ada adalah mistar. Mistar dapat dibuat dari metal atau kayu. Panjang mistar adalah sama dengan panjang tiang 3,98 sampai 4,2 meter. Sedangkan berat maksimal tiang 2 kg dengan diameter itu adalah besar bulatannya ya, 2,5 sampai 30 mm. Selanjutnya, tempat pendaratan minimal 3 kali 5 meter, terbuat dari karet busa dengan ketinggian atau ketebalan 60 cm dan ditutupi oleh matras di atasnya ya, ditutupi dengan matras yang tebalnya 20 sampai 30 cm. Selanjutnya, gaya-gaya yang ada dalam lompat tinggi. Yang pertama adalah gaya Scott atau gaya duduk atau sering disebut dengan gaya jongkok. Dalam istilah latinnya adalah gaya ortodoks. Terus yang kedua, gaya guling sisi atau western roll. Yang ketiga, gaya guling perut atau straddle.
Yang keempat, gaya gunting atau ski shorts. Dan yang terakhir adalah gaya flop. Ini belum Bapak tulisnya gaya flop ya. Nah, terus di antara kelima gaya yang ada ini adalah gaya straddle dan gaya flop lah yang dianggap paling efektif untuk lompat tinggi atau paling tinggi daya lompatannya. Di antara kelima gaya yang ada adalah yang membedakan dari gaya-gaya ini adalah pada saat sikap badan di atas mistar. Itu yang membedakan. Ada yang sikap tidur terlentang, ada sikap tidur terlungkup, dan sebagainya. Itu yang membedakan gaya-gaya. Nanti bisa dilihat di videonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik lompat tinggi gaya flop. Ya, kenapa dikatakan gaya flop? Karena yang pertama kali menggunakan gaya ini adalah Fosbury Flop. Diambil dari nama orangnya. Itu orang Amerika Serikat itu yang pertama kali menggunakan gaya ini. Kalau ciri khas gaya ini adalah lompatannya membelakangi matras atau bak lompatan dengan mendarat menggunakan punggung sepenuhnya dan harus menggunakan matras yang tebal. Yang pertama, awalan. Awalan dilakukan dalam bentuk lintasan lurus dan sebagian juga ada yang dilakukan dengan cara melengkung. Yang berikutnya adalah pada saat awalan berlari 3-6 langkah pada bagian yang lurus dengan badan tegak. Selanjutnya condongkan badan ke arah dalam pada bagian yang lengkung dengan bahu bagian dalam lebih rendah. Terus menambah kecepatan lari dengan langkah yang penuh kekuatan dengan penekanan khusus dorong kuat pada langkah terakhir atau menjelang bertolak. Selanjutnya, tumpuan. Semua tumpuan pada lompat jauh rata-rata menggunakan tumpuan satu kaki, bukan dua kaki ya. Satu kaki. Nah, cara melakukan tumpuan adalah pertama, langkah terakhir awalan sedikit lebih pendek. Kaki yang bertolak harus mendarat dengan cepat. Jari-jari kaki menunjuk ke arah posisi mendarat. Kaki tidak harus paralel dengan bagian depan daerah mendarat. Yang kedua, naikkan paha kaki dengan cepat ke posisi horizontal dan pertahankan posisi tersebut. Ayunkan lengan ke atas setinggi kepala. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan sendi pinggul. Yang ketiga, teknik melewati mistar atau melayang. Yang pertama adalah setelah bertolak, teruskan untuk menjaga sikap kaki bebas dalam posisi horizontal. Kalau kaki bebas ini adalah maksudnya kaki yang bukan digunakan untuk tumpuan. Itu ya, itu namanya kaki bebas. Yang berikutnya, gerakan lengan kiri untuk mendahului melewati mistar lompat. Yang berikutnya, angkat naik lebih tinggi pinggang sambil melewati mistar. Berikutnya, setelah pinggul melewati mistar, tarik kepala ke dada dan luruskan kaki. Ya, kenapa kaki harus diluruskan? Supaya pada saat kita mendarat, kalau kaki tidak diluruskan, nanti lutut kita bisa kena muka. Itu maksudnya. Karena mendaratnya menggunakan punggung, jadi kalau kaki diluruskan nanti badan kelipat. Sasarannya lutut kena muka kita. Yang terakhir mendarat. Mendaratlah dengan seluruh punggung, dibantu dengan lengan dan usahakan lutut tetap terangkat pada waktu mendarat. Ingat itu ya, diangkat lututnya supaya jangan sampai lutut kena muka kita sendiri. Nah, ini contoh gambarnya, lihat dengan baik. Nah, kalau sudah lihat ini, bisa dipraktekkan, tapi jangan sembarang praktek. Harus
tempat wall atau matras yang tinggi. Kalau dipakai kasur nggak cukup, nanti bisa patah pinggangmu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan teknik lompat tinggi gaya straddle. Ingat hanya 2 gaya ini yang Pak Guru jelaskan, karena dari sekian banyak gaya yang ada, 2 gaya inilah yang paling tinggi gaya lompatannya. Dan sekarang paling banyak dipakai adalah gaya flop, karena itu gaya yang paling tinggi. Satu-satu gaya paling tinggi gaya lompatannya. Nah, untuk teknik lompat tinggi gaya straddle yang pertama, awalan. Arah awalan dari samping atau serong sekitar 35-40 derajat. Jika bertumpu dengan kaki kanan, awalan diambil dari samping kanan. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita menggunakan tumpuan kaki kiri, jadi awalannya harus dari sebelah kiri. Terus tumpuan atau tolakan. Bertumpu dengan kaki yang terdekat dengan mistar atau kaki bagian dalam ya. Jadi tolakan kaki tumpu harus kuat. Langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan agak menengadah disertai dengan ayunan kaki ke atas untuk membantu mengangkat titik berat badan lebih tinggi. Terus melayang atau melewati mistar. Saat di atas mistar, badan berada dalam posisi terlungkup. Setelah mencapai titik lompatan tertinggi atau maksimal, badan diputar ke kiri penuh dengan kepala mendahului melewati mistar. Kaki tumpu yang semula bergantung ditarik dalam sikap kangkang. Pada saat ini, kaki kanan sudah turun dan tangan siap membantu mendarat. Terus cara mendarat. Ya, jika tempat pendaratannya empuk atau di matras, pendaratannya dengan menggunakan punggung. Dan jika pendaratannya di bak pasir, jangan menggunakan punggung. Cukup dengan menggunakan kaki ayun. Kaki ayun adalah kaki bebas, kaki yang tidak digunakan untuk bertumpu itu kaki ayun. Dibantu dengan kedua tangan. Kalaupun badan terpaksa dijatuhkan, yang jatuh lebih dulu adalah salah satu pundak terus berguling. Itu kalau terpaksa harus jatuh duluan. Kalau sudah terlalu badannya sudah terlalu melakukan roll itu di bak pasir. Nah, ini gambarnya ya, cara melakukan lompat tinggi gaya straddle. Kalau anak-anak lihat seperti perempuan main karet, lompat karet itu ya, seperti itulah caranya. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat Pak Guru sampaikan karena waktu. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan dapat dimengerti, dapat dicerna, dan dapat dipraktekkan oleh siswa sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.